Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Di mana seperti yang kalian tahu, sebentar lagi kita akan memasuki anime Winter 2023. Dan perlu kalian ketahui, anime yang akan gue bawakan ini akan mendapatkan season keduanya di musim tersebut. Maka dari itu, sekarang gue akan membawakan alur cerita dari salah satu anime yang pernah hype di tahun 2020 lalu, yaitu Bofuri season pertama. Buat yang gak tahu singkatan dari Bofuri, gue akan jabarkan judul panjangnya. Itai no wa Iana no Debo Gyoryoku ni Kyokufuri Shitai no Omoimasu. Berkisah tentang seorang gadis normis yang secara tiba-tiba diminta oleh temannya untuk memainkan salah satu game VR yang lagi viral yang bernama New World Online. Dari yang awalnya hanya seorang gadis normis biasa yang hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai game, berubah menjadi gadis overpower yang ditakuti oleh semua player dan bahkan ditakuti oleh GM dari game tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia nge-cheat? Ataukah mungkin dia seorang sultan? Yah, daripada kita asal tebak seperti kuis calontong, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan memencet tombol subrek dan like di bawah. Dan karena episode totalnya ada 12, gue akan membaginya menjadi beberapa part yang ada. Oke, langsung saja mari kita mulai alur cerita dari anime Bofuri part pertama. Cerita diawali dengan seorang gadis internet polos yang bernama Kaede. Dirinya nampak tengah ditelepon oleh sahabatnya yang bernama Risa, yang mana ternyata Risa meminta sahabatnya itu untuk ikut memainkan game VR yang bernama New World Online. Meski Risa yang mengajaknya, namun sayangnya dirinya tidak bisa bermain dulu karena harus belajar terlebih dahulu, dan meminta Kaede untuk memulainya terlebih dahulu. Bersama dengan Kaede yang mengenakan perlengkapan VR-nya, di sanalah awal mula keseimbangan game New World Online itu akan hancur. Setelah Kaede memutuskan nama in-game-nya sebagai Maple, dirinya harus memilih salah satu dari sekian banyaknya senjata di sana. Namun karena dirinya yang sadar akan kemampuan atletisnya, dan juga karena dirinya yang tidak mau merasakan sakit, dirinya yang melihat sebuah perisai besar di hadapannya, dan karena status penjelasannya sesuai dengan keinginannya, Maple pun akhirnya memilih perisai besar itu tanpa pikir panjang. Dan dengan barbarnya, Maple memasukkan semua status poinnya ke Vitality. Setibanya di kota awal, Maple menyadari gerakannya sangat lamban dibandingkan orang lain. Dirinya langsung menyadari itu semua karena seluruh status poinnya telah ia masukkan ke dalam Vitality. Dan itu membuat agility poinnya menjadi 0 besar. Di tengah kebingungannya, Maple menanyakan kepada seorang player kawaii mengenai dirinya yang ingin melawan monster. Dan pada akhirnya, gadis itu memberitahukan tempat berburu monster untuk newbie. Terlihatlah Maple yang dengan PD-nya memanggil para monster. Dan setelah muncul seekor monster kawaii, secara tiba-tiba, terlihatlah Maple yang tidak menerima damage sama sekali. Dan serangan monster itu terus berlanjut hingga 1 jam lamanya. Dan setelah ratusan serangan yang ia terima, Maple mendapatkan skill pertahanan mutlak yang bisa membuat penggunanya mendapatkan status Vitality 2 kali lipat. Singkat cerita, setelah mendapatkan banyak status poin yang tentu saja ia masukkan ke dalam Vitality, Maple juga semakin kuat karena hanya dengan mengalahkan seekor monster lebah, dirinya langsung mendapatkan skill kekebalan racun mulai dari yang ringan hingga yang menengah. Maple juga mendapatkan cincin Forest Queen Bee yang juga memiliki status Vitality. Setelah santai dengan jumlah status poin Vitality-nya yang telah mencapai angka 600, Maple pun ketiduran di hutan tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, para monster di sana mulai mengerumuni Maple dan menyerangnya di saat tidur. Setelah dirinya mengalahkan para monster, Maple pun memasukkan semua status poinnya ke Vitality lagi. Dan kemudian dirinya lock out dari game tersebut. Dan dari sanalah Maple menjadi bahan perbincangan di komunitas game tersebut. Singkat waktu, setelah login kembali, Maple nampak kagum karena semua orang di sana memiliki tampilan karakter yang keren.
Dan setelah melihat seorang pria yang juga memakai perisai besar, Maple pun memanggilnya dan menanyakan dari mana dirinya mendapatkan perisai besar yang keren seperti itu. Dalam benaknya pria itu nampak terkejut karena newbie yang sedang viral di komunitas malah mengajak bicara terlebih dahulu. Pria itu kemudian mengajak Maple ke tempat blacksmith yang juga merupakan temannya. Diketahuilah nama dari pria itu adalah Kuromu, dan wanita blacksmith itu yang bernama Izu. Karena Maple yang sangat kawaii, wanita itu pun hendak melaporkan tindak pedo yang dilakukan oleh kawannya itu. Dan karena uang Maple yang jauh dari kata cukup, membuat Izu menunjukkan tempat yang memiliki banyak harta karun yang berletak di labirin naga racun. Dengan baik hatinya pula, Kuromu dan Izu menambahkan Maple di friendlist mereka. Mereka berdua mengira Maple takkan ke sana dengan solo. Namun ternyata Maple dengan pedenya memasuki goa penuh racun seorang diri. Dan setelah melewati banyak rintangan di sana, Maple pun akhirnya telah tiba di depan sebuah pintu raksasa yang sudah pasti itulah tempat bersemayamnya bos dungeon tersebut. Setelah memasuki ruangan itu, pintu tertutup dengan sendirinya. Setelah melihat bosnya adalah seekor Hydra, Maple pun bersiap dengan perisai dan pisaunya. Namun, serangan racun super kuat dari bos itu membuat HP Maple berkurang. Dan bahkan serangan itu juga membuat equipmentnya meleleh karena tak bisa menahan serangan dari Hydra. Sedikit demi sedikit, HP Maple mulai berkurang secara berkala. Dan battle antara racun super kuat melawan durability tinggi dari Maple pun tak terhindarkan. Setelah adu mekanik yang terbilang sangat unik, Maple akhirnya telah mendapatkan skill kekebalan racun mutlak. Namun dirinya baru sadar karena tak bisa menyerang sang Hydra dengan tangan kosong. Setelah tertangkap oleh sang Hydra, entah emang polos atau bodoh, Maple memukul-mukul sang Hydra dengan kawainya. Dan karena sang Hydra yang mengaum padanya, ini yang terjadi setelahnya. Bagaikan orang yang tidak makan selama 1 abad, Maple terus memakan daging Hydra bumbu rica-rica dengan lahapnya. Dan pada akhirnya, karena terus digadoin oleh Maple, sang bos dungeon pun tumbang dalam seketika. Dirinya juga mendapatkan 2 skill baru, yaitu skill Hydra Eater dan Racun Naga. Ditambah, semua status point yang ia dapatkan telah ia masukkan semua ke dalam Vitality. Dan setelah di-oke, Maple akhirnya memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan Hydra seenak jidatnya. Maple kemudian hendak membuka peti yang ia dapatkan setelah mengalahkan Hydra. Setelah semua equipmentnya terpakai, dengan edannya poin vitality nggak ada otak pun telah ia peroleh. Cerita berlanjut memperlihatkan Maple yang mencoba skill shield attack-nya pada beberapa monster. Maple yang melihat monster serangga tepat di atasnya berharap bisa mendapatkan skill anti ledakan. Bagaikan manusia prasejarah, Maple nampak gadoin monster tersebut dan menganggap rasanya sama dengan biskuit yang biasa gua beli di warungnya Pak Ujang. Bukannya mendapatkan skill anti ledakan, Maple malah mendapatkan skill bomb eater dan juga pemangsa. Meski begitu, Maple tetap senang karena mendapatkan skill yang sangat bagus. Dirinya langsung memasukkan semua skill tadi ke dalam slot skill perisainya. Singkat waktu di sekolah, Maple menceritakan pada Risa mengenai event yang akan diadakan di game tersebut, yang mana tentu saja Maple akan ikut serta juga. Dan setelah login, terlihat sesosok maskot game muncul untuk memberikan arahan event yang akan segera diadakan, yang mana batas waktu event tersebut adalah 3 jam. Dan setelah hitung mundur telah mencapai 0, semua player nampak dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan, sekaligus menjadi pertanda bahwa event telah dimulai. Wah, これ全部イベントの参加者? 3、2、1、セーラー! Terlihat
ternyata Maple yang tengah menggambar sebuah masterpiece hanya dengan sebatang tongkat kayu. Tak lama kemudian, seorang player eksentrik muncul dan nampak meremehkan Maple. Namun, setelah membuat seekor serangga tereliminasi, 3 kera datang dan menyerang secara tiba-tiba. Namun sayangnya, empat kristal yang muncul di perisainya menandakan jumlah player yang telah ditumbangkan oleh Maple. Aksi Maple itu nampak menjadi bahan sorotan untuk para player yang tidak ikut serta. Mereka semua yang melihatnya pun menganggap Maple adalah seekor monster, karena Maple yang telah mengalahkan hampir 100 player yang ada. Mereka pun terkejut karena sebuah Morningstar saja terpental setelah mengenai kepala Maple. Tidak cukup sampai sana, terlihat semua player yang bekerja sama hanya demi mengalahkan Maple. こんなに大勢。ヒドラ。 Melihat kegilaan dari Maple, membuat semua orang menganggap kekuatan Maple yang setara dengan monster. Setelahnya, Durazu nampak memberitahukan peringkat sementara yang ada, di mana player bernama Pain berada di peringkat pertama, peringkat kedua dipegang oleh Dread, dan peringkat ketiga dipegang oleh Maple. Yang mana Dora memberitahukan peringkat mereka akan tampil di map yang ada. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, banyak player yang mulai berdatangan setelah mengetahui hal tersebut. Terlihat Maple yang harus menghadapi player satu kecamatan. Dan secara tiba-tiba, ごめんね、汚いんだ。デッドリープレス。パラライズショート。 dengan kejamnya, Maple membuat semua player tumbang hanya dalam hitungan detik. Orang-orang yang menyaksikannya pun menjadi merinding melihatnya. Dan pada akhirnya, event pun telah selesai. Dengan peringkat yang tidak berubah, Dora kemudian melakukan interview mulai dari Maple yang merupakan peringkat ketiga. メープルさん。いっぱい耐えれてよかったです。 Semua hal yang terjadi tentu saja membuat Maple menceritakannya pada Risa. Dan Risa yang mengetahui pembuatan karakter Maple, membuatnya menganggap Maple adalah karakter monster. Risa yang merasa sulit untuk mengejar Maple, membuat Maple menawarkan metode serupa, namun langsung ditolak olehnya. Dan pada akhirnya, Risa berniat menjadi perisai hindar dengan gambaran seperti ini. どう？かっこよくない？いい！すっごくいい！ Di lain sisi, Maple telah menjadi topik pembicaraan hangat di dalam komunitas New World Online. Di dalam game, Risa ingin dipanggil sebagai Sally karena menyebut nama asli di dalam game itu tidak diperbolehkan. Terlihat Sally yang memfokuskan status poinnya di Agility dan sisa beberapa poinnya ditaruh di Strength, Intelligence, dan Dexterity, namun tidak untuk Vitality. Singkat cerita, karena Maple yang ingin perisai berwarna putih, direkomendasikan oleh Izu untuk mencari ikan putih untuk menjadi pewarna di danau bawah tanah di selatan. Oleh karena itu, Maple dan Sally pun memutuskan untuk pergi ke sana. Namun karena Maple yang berjalan sangat lamban, Sally kemudian hendak menggunakan ide yang ia miliki. Setibanya di sana, rupanya mereka harus memancing demi bisa mendapatkan pewarna yang dimaksud oleh Izu. Namun karena dexterity Maple yang 0, membuatnya sangat lamban dalam mendapatkan ikan. Dan singkat waktu, Sally nampak mencoba menyelam ke dasar danau. Dan alangkah terperanjaknya Sally karena menemukan dungeon tersembunyi di sana. Dan pada akhirnya, secara bertahap, Sally terus berlatih menyelam supaya bisa memasuki dungeon tersebut. Dirinya juga selalu ditemani oleh Maple, dan itu membuktikan persahabatan yang sangat dalam di antara mereka. Singkat cerita, setibanya di dalam dungeon, Sally harus menghadapi seekor bos dungeon yang berbentuk ikan lele raksasa. Terlihat Sally yang mulai kesusahan dalam menghadapi bos dungeon tersebut.
Bukan hanya karena medan air yang ada, melainkan Sally yang juga harus beradu mekanik hanya dengan basic skill. Dan setelah beradu mekanik yang berat sebelah itu, Sally akhirnya berhasil menumbangkan sang bos dungeon tersembunyi itu. Dikira akan meningsoy, namun untungnya Sally mampu bertahan di detik-detik terakhir napasnya. Dengan semangatnya, Sally berniat membuka peti hadiah yang ia dapatkan itu. やっぱり本気で集中すると疲れる。いざオープン。 Setelah kembali ke permukaan dan mendapatkan pujian dari Maple, mereka langsung membicarakan mengenai event selanjutnya. Dan bersamaan dengan itu, terdengarlah suara pemberitahuan bahwa lantai kedua telah dibuka. Dan pada akhirnya, mereka nampak bersemangat dengan semua hal itu. Di lain sisi, kabar mengenai Maple yang telah memiliki party pun menjadi topik pembahasan di komunitas. Mereka langsung menyamakan Sally dengan sebutan Maple kedua. Dan menjadi merinding karena membayangkan akan ada 2 Maple di event selanjutnya. Scene berlanjut memperlihatkan Sally yang memberitahukan skill pemangsa milik Maple telah terkena nerf. Yang mana sekarang skill pemangsa Maple hanya bisa dipakai 10 kali per hari. Meski begitu, Sally justru menganggapnya keren. Yang mana jika Maple bisa terkena damage, maka Maple bisa menunjukkan semua kemampuan OP-nya. Singkat waktu, setelah berbelanja barang-barang yang dibutuhkan untuk event selanjutnya, Maple berniat membeli sebuah gulungan skill yang dinamakan Cover Move, yang bisa membuat Maple langsung melindungi Sally jika dalam bahaya. Mereka kemudian hendak nongki-nongki di kafe, dan malah menarik perhatian beberapa player di sana. Sally yang menyadarinya, namun tidak dengan Maple. Setelah pesanan mereka sampai, rupanya sistem game itu memungkinkan playernya untuk bisa merasakan makanan layaknya dunia nyata. Dan setelah menghabiskannya, ternyata kedua orang yang dari tadi duduk tak jauh dari mereka mengenali sosok Maple. Maple yang tak mengenal mereka membuat mereka mengenalkan diri sebagai peringkat 2 yang bernama Dread dan peringkat 5 yang bernama Drag. Singkat cerita, setelah memberikan banyak pujian mengenai newbie superior Maple, Sally dan Maple menanyakan saran tujuan yang bagus. Dread pun menyarankan supaya mereka mengunjungi hutan di utara. Karena saat malam hari, ada quest yang menghadiahkan skill akselerasi penuh. Namun Dread memberikan peringatan, quest itu akan sedikit sulit untuk para gadis. Dan ternyata, maksud dari ucapan Dread tadi adalah para monster bertipe hantu. Sally rupanya sangat ketakutan dengan segala sesuatu yang disebut hantu. Berbeda dengan Sally yang ketakutan, Maple justru menganggap cahaya hantu itu sangatlah indah. Dan pada akhirnya, Sally mengajak Maple untuk mengungsi di sebuah pondok yang tak jauh dari sana. Singkat waktu, di tengah tidak bisa masuknya para hantu, Sally nampak ketakutan setelah mendengar suara yang berasal dari bawah meja. Yang ternyata terdapat jalan rahasia di bawahnya. Terlihat seorang pria yang nampak kesakitan di dalam sana. Di tengah Sally yang ketakutan, Maple malah mengira itu adalah pemicu quest mereka. Maple kemudian menggunakan potion untuk menyembuhkan pria itu. Namun, potion saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Dan pada akhirnya, Sally yang ketakutan pun mencoba menggunakan heal pada pria itu. Dan benar saja, setelah jiwa pria itu tenang, sebuah gulungan berisikan skill akselerasi penuh pun telah didapatkan. Singkat cerita, mereka nampak memasuki sebuah tempat yang berisikan taman bunga matahari dan pemandangan yang sangat indah. Mereka pun meredamkan isi pikiran di depan matahari sore yang sangat indah itu. Dan mereka pun memutuskan untuk naik ke lantai 2 sebelum event selanjutnya dimulai. ここが2層につながる入り口だよ。 Singkat cerita, di lokasi bus dungeon, terlihat mereka yang harus menghadapi seekor rusa raksasa dengan kekuatan alam. Serangan dahsyat Hydra mampu ditiadakan dengan skill misterius sang bos dungeon. Setelah menyelidikinya baik-baik,
Saling mengetahui bahwa kelemahan sang bos ada pada apel yang ada di kepalanya. 大技でいくよ。 Ternyata sang bos Dungeon memasuki mode berserk. Dan tak lama berselang, saling menyadari perubahan serangan dari sang monster. Dirinya pun langsung menarik Maple mundur dari sana. Dan karena semua guncangan yang terjadi, Maple terkena stun yang cukup lama. Dan pada akhirnya, Sally harus menghadapi bos dungeon itu seorang diri. ウィンドカッター。 Dengan OP-nya, Sally nampak berhasil menumbangkan sang bos dungeon seorang diri. Di tengah rubuhnya sang monster, guncangannya mampu membangunkan Maple yang tengah asik bobo siang. Namun dirinya hanya mendapati sang bos dungeon yang telah ditumbangkan oleh Sally. Dan hal tersebut membuat mereka berdua langsung berpindah ke lantai kedua. Setibanya di sana, Maple langsung dipanggil oleh Izu yang juga telah ada di lantai 2 terlebih dahulu. Dan ternyata Izu hanya memberitahukan bahwa perisai pesanan Maple telah jadi. Ternyata Izu yang telah membuat perisai putih besar yang sangat indah. Dan Izu memberitahukan bahwa semua status poinnya telah ia pusatkan di Vitality. Keesokan harinya, ternyata semua player yang akan mengikuti event selanjutnya. Tak lama berselang, Maple memanggil Kuromu yang melintas tak jauh dari sana. Setelah menanyakan perisai baru Maple, Kuromu menanyakan Sally yang merupakan teman Maple yang dirumorkan. Namun Kuromu mengelak dari pembahasan rumor Sally. Dan tak jauh dari sana, nampaklah seorang gadis yang mengorasikan mengenai menaikkan reputasi Kaisar Api. Yang ternyata mereka semua berasal dari guild Kaisar Api yang dipimpin oleh seorang gadis yang bernama Mi. Yang mana Mi merupakan peringkat keempat dari event sebelumnya. Dan pada akhirnya, Dora muncul untuk memberikan penjelasan mengenai event mereka selanjutnya. Yang mana mereka harus mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Dan rupanya, peringkat 10 besar di event sebelumnya telah mendapatkan 1 koin emas. Yang mana player lain bisa merebut koin emas itu dengan cara mengalahkan mereka. Kuromu kemudian memberitahukan bahwa dirinya adalah peringkat ke-9 di event sebelumnya. Maka dari itu diri juga mendapatkan koin emas yang dimaksud. Kuromu kemudian meminta Maple untuk berhati-hati supaya koin ini tidak direbut. Dan pada akhirnya, countdown menuju event berikutnya telah dimulai. Dan itu juga menjadi penutup untuk anime Bofuri part pertama ini. Jika ingin lanjut, ayo share ke nakama kalian yang lain supaya kita bisa mengangkat channel ini demi bisa mengejar channel utama Wibu Selmain. Jadi ya untuk rating, kita akan tahan dulu sampai semua selesai. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat yang telah melihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di part kedua selanjutnya. Bye-bye.